Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, mahasiswa program studi berbagai ilmu atau BI, baik di lokal 3A maupun di lokal 3B. Terima kasih sudah sudi menunggu informasi yang harus Bapak sampaikan pada pertemuan pertama. Terkait ini, yang pertama Bapak ingin menampilkan RAT ya, rancangan aktivitas tutorial untuk mata kuliah tugas akhir program. Nah, jika kita melihat dari RAT yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi kita, di sini terlihat bahwa yang menjadi kompetensi umum di dalam mata kuliah ini itu adalah bagaimana mahasiswa itu dapat menerapkan konsep tutorial dalam belajar mandiri yang efektif serta memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah dipelajari dengan pengalaman dan situasi nyata yang dihadapi serta memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan secara kreatif dengan cara memunculkan gagasan-gagasan yang inovatif dan kebaruan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu mahasiswa sekalian, di dalam rancangan aktivitas tutorial kita ini kita nanti diminta untuk melakukan tutorial sebanyak 8 kali ya. Nah, untuk yang pertama tentunya Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tutorial yang ada di dalam mata kuliah tugas akhir program ini. Nah, terkait ini semua Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan pertama itu kita diminta untuk memahami bagaimana mahasiswa itu dapat menerapkan konsep tutorial belajar yang efektif dan mandiri. Namun di dalam itu juga nanti kita diminta untuk melakukan perangkuman ya terkait dengan panduan tab yang dipresentasikan dalam tutorial kedua nanti. Nah, maka dari itu tentunya Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kedua nanti kita diminta untuk membuat ya peta konsep atau mind mapping terkait dengan isi dari modul yang kita gunakan. Seperti yang Bapak tampilkan ini, meskipun di dalam ini sudah ada, namun nanti silakan dijabarkan menurut pemikiran kita masing-masing. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita mengetahui bagaimana konteks yang terdapat di dalam modul kita ini, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan akhir mata kuliah ini bisa kita capai dengan baik. Itu harapannya. Dan perlu diketahui juga bahwa modul kita ini ya cukup singkat ya, tidak ada materi secara spesifik yang harus kita pelajari. Namun di dalam modul ini kita bisa memperoleh informasi apa yang diperlukan di dalam baik itu prosedural ya maupun yang menjadi target ya di dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Nah, maka dari itu tentunya harapan kita bagaimana kita bersama-sama bisa melakukan ini dengan baik. Oke Bapak Ibu mahasiswa sekalian, dari informasi ini tentunya Bapak Ibu silakan nanti mempersiapkan diri untuk membuat mind mapping ataupun peta konsep ya. Nanti bisa menggunakan aplikasi online maupun offline. Seperti misal contoh, misal kita coba searching aplikasi peta konsep ya. Oke, coba kita lihat ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya. Nah, dari aplikasi yang digunakan ini kita bisa mencoba satu persatu
yang mana yang paling cocok untuk kita gunakan. Ini ada MindMeisternya, ada Xmind, ada Google ya, ada MindOmu dan Bubbles ya. Nah tentu ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini sebagai contoh MindMeister ya, ini bisa kita akses ini melalui link atau nanti kita bisa juga menggunakan kata tersebut kemudian di searching ya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah kita bisa menggunakan ini sebagai contoh untuk membuat peta konsep. Nah nanti silakan login menggunakan Google atau melakukan registrasi. Setelah itu nanti kita bisa membuat peta konsep berdasarkan modul yang kita miliki, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang mata kuliah ini, sehingga nanti bisa mencapai tujuan akhir dari mata kuliah kita. Nah itu yang pertama Bapak Ibu terkait ini semua. Nah selain itu pada kesempatan ini Bapak juga akan menampilkan ya, mudah-mudahan ada menampilkan slide ya terkait dengan mata kuliah kita. Coba Bapak tampilkan. Ini Bapak Ibu ya, informasi tentang Bapak. Nah sebentar. Oke. Nah bagi yang membutuhkan informasi WA Bapak meskipun ada di grup ini bisa dilihat ya. Kemudian pada mata kuliah kita ya, perlu diketahui bahwa untuk kegiatan yang pertama kali itu kita orientasi, tutorial dan belajar mandiri yang efektif. Nah terkait dengan materi ini sudah berulang kali pada setiap mata kuliah menyampaikannya, sehingga nanti kita tahu bagaimana mengikuti tutorial, kemudian bagaimana belajar mandiri. Nah kemudian terkait dengan metode pada tutorial yang pertama ini, metodenya presentasi individu, kemudian ada juga diskusi, dilengkapi juga tugas tutorial nantinya. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, pada sesi 2 ya, itu nanti kita bisa juga dalam bentuk pokok bahasan, tujuan dan kedudukan serta prosedur tugas akhir program ya, untuk program S1 PGSD. Nah maka dari itu nanti ada sub pokok bahasannya, kemudian ada metode tutorialnya, kemudian juga tugas-tugas yang berkaitan dengan peta konsep seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah sekarang kita kembali kepada kita ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mata kuliah kita ini tidak seperti mata kuliah yang pada umumnya, seperti mata kuliah non praktik gitu. Perlu diketahui bahwa mata kuliah TAP atau tugas akhir program ini adalah satu-satunya mata kuliah ataupun salah satu mata kuliah yang ujian semesternya dalam bentuk tulis tangan. Nah maka dari itu tentunya setiap menulis dengan tangan sendiri kita harus terlatih ya, dimana tulisan kita dengan harapan bisa dibaca oleh pada umumnya orang banyak atau pada semua orang kira-kira. Nah maka dari itu tentunya menulis dengan gaya sendiri ya, dengan hanya bisa dibaca sendiri, itu akan membuat mata kuliah kita itu gagal, baik dalam proses kegiatan tutorial dari beberapa tugas yang harus dikerjakan nanti, maupun dalam bentuk hal yang lain seperti misal contohnya pada saat kita ujian semester nanti. Maka dari itu
Di dalam mata kuliah ini tidak hanya kita melihat bagaimana kompetensi itu dicapai, tapi strategi-strategi terkait dengan bagaimana menulis dengan baik itu juga nanti kita bahas bersamaan dengan kegiatan tutorial. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana yang menjadi ketentuan di dalam rancangan untuk kegiatan rancangan aktivitas tutorial itu sendiri, pada kegiatan kedua nanti kita akan memiliki tugas partisipasi, ya, tugas partisipasi dalam bentuk yang terdapat di dalam mata kuliah PKN. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini juga Bapak sudah menyiapkan daftar nilai, ya, supaya nanti kita bisa memantau perkembangan beserta tugas, ya, yang harus kita kerjakan seperti yang terdapat di dalam daftar nilai ini. Ini bisa diklik secara online, ya, sehingga nanti dari implementasi yang ada di dalam rancangan acara tutorial, ya, maka nanti di saat kita melakukan aktivitas, nah nanti beberapa tugas-tugas ini itu sudah Bapak formulasi dalam bentuk rekap nilai. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan, ya, informasi-informasi yang ada di dalam mata kuliah ini. Nah, maka dari itu tentunya di saat kita tutorial pertama kita tidak ada tugas secara khusus, ya, yang harus selesai dikerjakan, tapi nanti di saat kita masuk ke dalam kegiatan yang kedua, tutorial kedua, nanti ada tugas individu dalam peta konsep, ya, kemudian ada juga dalam bentuk tugas kelompok. Nanti di saat kegiatan tutorial nanti kita akan kelompokkan teman-teman kita bagaimana dan apa yang harus dilakukan di dalam pembahasan materi. Nah, namun setiap setiap tutorial perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada nilai keaktifan. Nah, yaitu berdasarkan keaktifan kita di si layar maupun keaktifan kita di dalam tatap muka. Nah, ini hampir seluruh tutorial itu ditentu. Nah, cuman ada beberapa tutorial itu pakai tugas, ya, partisipasi. Nah, partisipasi itulah yang nanti yang harus kita kerjakan. Nah, jika pada tutorial kedua, ya, kita akan membahas tentang bagaimana peta konsep itu yang ada di dalam mata kuliah TAP. Nah, maka dari itu nanti pada pertemuan kedua akan ditugaskan pada tutorial kedua itu ada permasalahan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran PKN. Nah, ini ada PKN, kemudian ada IPS, ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama, ya. Kemudian ada juga IPA, ya, pada tutorial ke-5 bersamaan yang tugas tutorial 2 nanti. Kemudian ada juga tentang tugas matematika, bahasa Indonesia. Kemudian kita akan membahas bersama pada tutorial ke-8. Nah, maka dari itu tentunya aktivitas-aktivitas Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan yang ada di si layar maupun di ruang tamu, nah, tatap muka itu sangat penting. Nah, bagaimana penilaian yang dilakukan? Misal contoh Ibu Ana Agustina misalnya, jika nanti berpartisipasi sebanyak anggap saja misalnya 3 kali gitu kan, maka terkait dengan ini, ya, nanti secara otomatis ini akan menghitung, ya. Oke. Oh, masih barangkali harus dibuat simpan di Google Spreadsheet, ya. Coba Bapak cek.
entry nilai. Nah, ini dia langsung. Kalau di sini sepertinya nggak jalan, ya nanti Bapak akan ganti linknya yang ada di grup. Nah, begitu juga dengan tatap muka. Misalnya Bapak Ibu bertanya 1 kali atau menyampaikan pendapat berapa kali gitu, anggap saja 3 juga, kan nanti nilainya secara otomatis. Artinya angka 3 yang ada di sini itu dikali 5, 15. Nah, kemudian yang angka 3 yang ada di sini itu juga dikali 5, 15. Maka 15 tambah 15 ditambah 50. Yang awalnya nilai 50, maka nilai harian Bapak Ibu atau aktivitasnya itu bisa nilai menjadi 80. Nah, begitu juga misalnya misalnya Bu Anil 1 kali berpartisipasi layar, kemudian 1 kali di tatap muka, maka nilainya seperti itu. Nah, maka dari itu tentunya untuk tatap muka Bapak Ibu akan terbatas untuk melakukan partisipasi karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk memaksimalkan itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan si layar. Nah, di si layar nanti bisa sampai 5 ya, sampai 5 partisipasinya. Nah, maka dari itu jangan sampai ini terlewat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah berpartisipasi 5 kali dalam setiap sesi tutorial, maka nanti nilai akan meningkat dengan catatan Bapak Ibu harus hadir ya. Jika tidak hadir pada saat tutorial, maka nilai 50 ini tidak berfungsi. Misalnya Ibu Bismianti tidak hadir di sini, maka di sini akan menjadi 0 gitu kan, nanti di 0 kan karena tidak hadir. Nah, maka seperti itu. Meskipun nanti di sini tidak ada karena tidak hadir, di sini 5 maksimal, berarti nilainya cuma 25. Nah, seperti itu simulasi penilaian di dalam mata kuliah kita nanti yang terkait dengan sepanjang kegiatan tutorial. Nah, terkait dengan pembahasan permasalahan di dalam pembelajaran, baik itu yang berkaitan dengan PKN, IPS, IPA, kemudian ada bahasa Indonesia dan matematika. Ada matematika dan bahasa Indonesia. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian, itu akan kita bahas terkait dengan 8 langkah ya, 8 langkah di dalam pembelajaran. Nah, ini jika kita coba buka bagian yang ini Bapak Ibu. Ini kerangka berpikir memecahkan kasus ataupun permasalahan di dalam mata kuliah mata pelajaran, baik itu mulai dari PKN, IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia dan matematika. Nah, bagaimana kita nanti di dalam penugasan ini, Bapak Ibu tentunya nanti setiap tagihan permasalahan di dalam mata pelajaran itu memiliki kewajiban untuk mempersiapkan permasalahan ya yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mengajar tentu ini akan lebih informatif ya, bisa ditemukan ini terlepas ya. Sebentar ya, oke. Nah, terkait ini tentunya kerangka inilah yang akan kita gunakan. Ini kita jadikan ini poin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di 8 langkah inilah yang nanti di permasalahan-permasalahan dalam mata pelajaran mulai dari PKN, kemudian IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia dan matematika kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kita membaca dan mempelajari kasus dengan cermat. Artinya apa? Kita harus menulis kasus itu secara jelas ya, apa saja yang terjadi di dalam, contohnya di dalam mata pelajaran PKN yang ada di lingkungan kita, ataupun hasil dari kita mewawancarai ya guru mata pelajaran yang mengajarkan PKN. Nah, maka dari itu tentunya kasus-kasus yang dikemukakan oleh guru PKN ataupun yang kita alami selaku seorang guru yang
praktisi di sekolah di dalam pembelajaran, nah maka ini kita tulis dengan cermat. Setelah kita kita tulis dengan baik, nah itulah bagian dari membaca dan mempelajari kasus dengan cermat. Nah, kemudian langkah berikut ya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi berbagai informasi kunci atau penting yang terdapat di dalam kasus yang sudah ditulis itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, ditulis seperti apa, Pak? Yang ditulis dalam bentuk tulis tangan. Nah, Bapak Ibu nanti harus setiap kali pertemuan atau penugasan partisipasi ini mempersiapkan buku bergaris nanti supaya Bapak Ibu bisa menulis permasalahan-permasalahan atau 8 langkah ini yang terkait dengan pemecahan permasalahan. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi berbagai informasi kunci penting yang terdapat di dalam kasus itu, langkah ketiga itu adalah kita mencoba mengaitkan informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pernyataan dari kasus tersebut. Artinya apa? Setelah kita tulis, kemudian kita tandai yang mana saja yang menjadi informasi kunci itu kita tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga nanti kita tulis satu persatu dari masalah yang teridentifikasi tadi yang menjadi informasi kunci atau penting tadi. Itu kita coba untuk menghubungkannya dengan informasi-informasi lain sehingga muncul permasalahan atau menyatakan masalah. Sebagai contoh misalnya di dalam mata pelajaran PKN, anggap saja seperti itu kasusnya ya, guru siswa sulit untuk memahami materi tertentu karena tidak didukung dengan media pembelajaran yang tepat. Bisa juga misalnya metode pembelajaran yang tidak efektif atau mungkin komunikasi yang tidak baik, situasi yang tidak kondusif dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tentu kita bisa ya membuat suatu permasalahan ya. Artinya apa? Pembelajaran PKN tidak efektif ya. Yang dikarenakan tidak tersedianya media yang memadai gitu kan, atau metode yang tidak tepat, atau siswa yang tidak semangat, situasi pembelajaran yang tidak kondusif. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk permasalahan ataupun pernyataan itu pada bagian yang ketiga. Nah, tentu setiap permasalahan ya, setiap pernyataan masalah yang kita sebutkan pada poin nomor 3 ini nanti kita harus analisis penyebab masalah dari kasus. Apa yang menjadi penyebab terjadi masalah ataupun pernyataan masalah yang sudah kita sampaikan pada bagian yang ketiga. Nah, maka dari itu tentunya Bapak Ibu harus menganalisisnya penyebab masalah itu terjadi. Nah, kalau kita menganalisis ya, itu kalau kita menggunakan pendekatan SWOT misalnya. SWOT itu ada kekuatan, ada kelemahan, kemudian ada peluang dan ada ancaman. Nah, maka dari itu kita bisa melihat dari 4 perspektif ya terjadinya sebuah masalah. Jika tadi masalahnya media pembelajaran gitu kan. Nah, kita melihat apa yang menjadi kekuatan yang ada di dalam pembelajaran PKN yang sudah kita kemukakan pada bagian yang pertama tadi. Nah, maka dari itu tentunya setiap informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah, misalnya masalah bisa saja 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, setiap masalah itu harus kita buatkan penyebab kenapa itu terjadi. Nah, maka penyebab-penyebab itu bisa kita lihat, ya bisa kita analisis dari berbagai sisi, dari kekuatannya, dari kelemahannya, dari peluang yang dimiliki, maupun dari ancaman. Nah, maka dari itu tentunya kalau Bapak melihat dari segi pendekatan SWOT tadi ya, mulai dari kekuatan, kelemahan itu sifatnya intern ya, intern sekolah, intern guru ataupun intern siswa. Nah, maka kalau misalnya terkait dengan peluang ya, peluang akan melakukan apa yang bisa dilakukan oleh guru ya ataupun sekolah ataupun siswa. Nah, tentu itu terkait dengan hal yang berkenaan dengan eksternalnya, faktor luar. Nah, maka dari itu tentu itu juga ada ancaman yang memungkinkan, maka itu yang disebut analisis penyebab
masalah. Setelah kita mengemukakan masing-masing pernyataan masalah lengkap dengan analisis penyebab terjadi masalah tersebut, maka setiap hasil analisis penyebab masalah itu kita harus kembangkan alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi kalau misalnya Bapak coba di sini bisa contoh kita buat nomor 1 adalah tadi terkait dengan mengemukakan kasus ya, mengemukakan kasus, misalnya permasalahan dalam pembelajaran PKN misalnya. Nah, mengemukakan. Oke, nah itu kita tulis apakah itu yang kita alami, ya bisa dalam bentuk yang kita alami, dialami oleh mahasiswa yang juga berprofesi seorang guru, ya, seorang guru yang mengajarkan materi PKN, ya, kewarganegaraan PKN, salah tulis Bapak ya. Oke, PKN, ya, oke. Bisa juga ya, atau hasil wawancara jika kita tidak seorang guru, nanti bisa juga dalam bentuk hasil wawancara dengan guru lain yang mengajarkan tentang materi PKN. Nah itu kita tulis ceritanya yang cermat itu, ya, sebagaimana informasi yang kita peroleh. Barulah kita masuk yang kedua tadi. Yang kedua tadi itu mengidentifikasi mana yang penting. Nah, informasi ya, yang penting, informasi kunci atau penting ya dalam permasalahan ini, ya, permasalahan pembelajaran PKN, okay. Itu ditulis misalnya contoh apa gitu, yang pertama, kemudian yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah itu. Nah setelah itu yang nomor 3, berdasarkan ini mengaitkan informasi tersebut ya dan menyatakan masalah. Artinya permasalahan atau pernyataan masalah. Oke. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian tadi berdasarkan A ini, ya, yang A ini yang sudah tulis, maka berikutnya nanti untuk pernyataan atau menyatakan masalah itu pada bagian berikutnya. Nah ini dia. Nah di sini yang ditulis Bapak Ibu. Nah kalau yang A ini diturunkan ke sini, ya, kemudian yang B diturunkan ke sini, ya, nanti yang C itu diturunkan ke sini. Nah, nanti setiap permasalahan atau pernyataan masalahnya itu ditulis di bawahnya, gitu. Ini dia. Nah, disinilah yang harus ditulis pada bagian yang ini. Nah, kalau yang ini tadi, ya, ini Bapak warnai hijau saja supaya nanti kita tahu apa urutannya. Nah, ini juga hijau karena satu bagian ya. Maka selesailah permasalahan atau pernyataan masalah sebagaimana yang dimaksud di dalam
di dalam yang ada di dalam modul kita. Nah, kemudian yang keempat, analisis penyebab masalah. Ya, analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah. Masalah itu dikemukakan berupa, jadi yang ini nanti ya, ini di copy ke bawah ya. Nah, jawabannya itu ini kita restart ya, restart juga. Nah, nanti yang terkait dengan bagian yang ini ya, itu nanti bagian ini isinya ya. Nah, ini Bapak ganti warnanya biru. Nah, jadi yang bagian ini menjadi biru ya, yang ini menjadi kuning, supaya kita tahu bagian yang mana. Nah, yang ini hijau ya, ini warna hijau. Di hijau ini komposisinya informasi kunci atau penting, kemudian permasalahan itu penjabaran dari informasi kunci itu tadi, analisisnya penyebab itu dari informasi kunci yang dikemukakan, kemudian permasalahan atau pernyataan masalahnya, maka melahirkan analisis penyebab kenapa itu bisa terjadi dari masalah yang dikemukakan. Ini juga sama, bagian yang ini nanti bisa juga dalam bentuk seperti ini. Pegang aja, ini disamakan ya. Oke. Ini restart A. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima itu berdasarkan setelah kita menganalisis tadi, kemudian mengembangkan alternatif. Nah, pengembangan alternatif itu satu persatu berdasar ini juga Pak, iya tentu. Nah, jadi di sini pengembangan alternatif pembelajaran seperti apa. Kalau tadi misalnya tidak ada media apa yang paling tepat, jika metode pembelajarannya itu keliru atau tidak sesuai, apa yang paling tepat. Nah, seperti itu. Ini kita bukan kembali, kita restart satu. Nah, ini Bapak warnai dalam bentuk ya, supaya kita tahu. Nah, nanti isiannya itu di sini Bapak Ibu. Nah, sini dia. Oke. Ini ya, yang ini kita warnai sama, artinya pengembangan alternatif itu berdasarkan analisis penyebab masalah. Bisa dilakukan dalam bentuk setiap analisis penyebabnya, atau dalam bentuk setiap permasalahan. Bisa saja seperti itu. Misalnya kita posisikan bisa di bagian yang ini setiapnya, bisa juga kita lakukan dalam bentuk kita mundurkan ini. Nah, posisinya seperti itu. Jadi artinya yang analisis, kalau misalnya permasalahan pernyataannya itu ada di sini ya, di nomor 1 ini, maka nanti dari pernyataan, setiap pernyataan masalah itu apa alternatifnya bisa ditulis, bisa di sini posisinya ya, bisa juga posisinya dalam bentuk sub masing-masing dari analisis penyebab masalah. Kalau terlalu rumit ya silakan bisa pada bagian ini saja. Nah, begitu juga pada atau misalnya ini salah satu contoh supaya nanti kelihatan ya, bisa di posisi di sana ya, bisa juga nanti ya dalam bentuk posisinya seperti ini. Ini juga Bapak ganti warnanya ya, tapi posisinya bisa pada bagian setiap masalah. Ini kita restart dulu ya, kita menggunakan. Nah, bisa seperti itu. Tergantung Bapak Ibu mana yang paling efektif untuk menjawab permasalahan, pada intinya itu. Nah, setelah itu baru bagian yang ke-6. Nah, bagian ke-6 ini apa Pak? Ya,
apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan kelemahan apa setiap alternatif yang dimunculkan. Nah, maka dari itu formatnya nanti Bapak Ibu ya tentunya berdasarkan ya, kita tulis dulu di sini yang diminta itu adalah alternatif ya, pemikiran masalah. Alternatif masalah, coba analisis kekuatan dan kelemahannya. Analisis kekuatan dan kelemahan setiap masalah atau pernyataan masalah. Nah, maka dari ini Bapak Ibu ingat ya, warna hijau tadi kan informasi kunci. Bisa saja nanti informasi kunci itu tidak ditulis lagi, tapi yang paling penting itu adalah masalahnya. Nah, maka masalahnya di sini ya, misalnya di sini Bapak tuliskan lagi satu kurung ya. Nah, warnanya kuning. Ingat ya, warna kuning itu untuk pernyataan masalah ya. Nah, dari pernyataan masalah ini nanti Bapak Ibu mahasiswa sekalian harus dibuat di sini apa yang menjadi alternatifnya tadi. Nah, ini dia. Jadi kodenya itu satu ya. Nah, yang ini ganti dengan warna ungu ya, supaya tahu bahwa ini bagian dari pengembangan alternatif pelajaran. Nah, kemudian begitu juga pada bagian berikutnya. Nah, jadi setiap pernyataan masalah dengan pengembangan alternatif, nanti jangan lupa Bapak Ibu di sini letak jawaban dari analisis kekuatan. Ini kekuatan dari pengembangan alternatif tadi, apa yang menjadi kekuatannya. Kemudian pasti bagian B-nya itu adalah kelemahan. Nah, yang bagian yang ini kita warnakan berbeda. Kalau tadi sudah warna ungu, biru, nah coba kita buka nanti ya, oke ini biru juga nih ya. Nah, ini ditulis satu persatu Bapak Ibu ya, misalnya apa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka itulah bagian yang harus dilihat bagaimana yang menjadi kekuatan atau kelemahan setiap alternatif ya. Mungkin ini Bapak ganti setiap alternatif masalah atau pernyataan masalah. Nah, kemudian berikutnya langkah ketujuh Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bagaimana alternatif, yang terakhir itu menyusun dan menulis jawaban dari makalah atau kasus tersebut. Nah, menyusun dan menulis jawaban ya, menyusun dan menulis jawaban atas permasalahan tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya apa saja yang sudah kita tulis, mulai dari informasi kunci, permasalahan-permasalahannya, analisis penyebabnya, alternatif, sampai ke analisis kekuatan dan kelemahan. Di sini kita harus menyusunnya bagaimana sistem pembelajarannya. Memilih alternatif yang ini yang ketujuh, memilih satu alternatif yang paling efektif ya. Karena bisa saja di saat Bapak Ibu tadi kan mencari alternatif ya, alternatif permasalahan di sini terdapat beberapa alternatif kan yang disampaikan ya, ini bisa saja 1, 2, 3, 5 gitu kan. Nah, tapi dari beberapa pilihan, maka nanti di bagian yang ketujuh ini Bapak Ibu bisa memilih ya, memilih alternatif yang paling
alternatif yang tepat itu tentunya nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu pada bagian ini. Artinya kan kita mengulas lagi ya terkait dengan alternatif ini. Warnanya biru nih, kodenya 18180 ya. Oke, ini kita tulis supaya nanti gak keliru ya. Nah ini dia. Nah yang ini ya itu hasil dari pemilihan yang memilih. Nah ini pengembangan alternatif pembelajaran. Nah nanti silakan, ada beberapa alternatif yang dipilih dari sekian banyak yang dikemukakan pada bagian jawaban nomor 5. Nah setelah itu Bapak Ibu barulah kita menyusun atau menulis jawaban dari permasalahan tersebut. Bagaimana baik di dalam kegiatan ya, kegiatan pendahuluan ya, kegiatan inti pembelajaran maupun di dalam kegiatan penutup. Ini yang menjadi sasaran akhir dari pemecahan masalah itu. Nah ini kita warnai dengan warna yang berbeda. Misalnya menggunakan warna ini sudah tadi. Ini aja lah. Nah inilah Bapak Ibu sekelumit setiap persoalan pembelajaran, baik itu dari mata pelajaran materi tentang PKN, kemudian IPA, IPS, bahasa Indonesia maupun matematika. Jadi untuk masing-masing poin ini nanti ada penilaian Bapak Ibu yang diimplementasikan di dalam daftar nilai kita ini. Nah, ini dia. Jadi dinilaikan satu persatu. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dari pemecahan masalah ini nanti Bapak Ibu jangan lupa misalnya pertama menulis identitas, termasuk juga mata pelajaran apa ya, identitas mahasiswanya di sini, nanti di sini mata pelajarannya apa, supaya nanti Bapak tidak salah dalam memberikan penilaian. Misal contoh di sini PKN gitu kan. Kemudian oke, ini sebagai contoh formatnya. Nah, oke Bapak Ibu, nanti ini formatnya juga Bapak kirim ke si layar nanti supaya nanti Bapak Ibu bisa mencermatinya. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan hal yang informasi yang disampaikan ini, nanti silakan didiskusikan di layar. Jadi ya seperti yang 8 langkah tadi itu kita implementasikan pada tugas PKN, kemudian tugas pada materi IPA, kemudian tugas pada materi IPS, IPS-nya di sini, kemudian ada juga matematika dan bahasa Indonesia. Nanti yang individunya dari informasi masalah yang sudah dibahas oleh individunya itu nanti kita kelompokkan dari anggota kelompok itu, tugas individu mana yang mau diangkat untuk dijadikan tugas kelompok dari masing ini ya. Itu bisa kita lakukan nanti untuk pembahasan kelompok itu pada pertemuan bisa pertemuan dari sini nanti ya. Kemudian di saat ada tugas tutorial kita tidak diskusi kelompok, hanya mungkin apresiasi dari tutor saja. Kemudian nanti kita di sini juga ketemu untuk membahas diskusi kelompok. Kemudian di sesi 5 karena ada tugas tutorial 2, kita tidak ada tugas kelompok, cuma individu saja tentang IPA. Kemudian di sini berikutnya untuk di sesi 6 nanti kita ada tugas kelompok juga. Disesuaikan ini karena kemarin karena ada kegiatan P3K, sifatnya dirubah dari tugas kelompok menjadi tidak menjadi tugas kelompok karena di semester ini tidak terkendala. Nah itu Bapak Ibu informasi sekilas tentang mata kuliah
tugas saya program ini. Jika nanti informasi yang disampaikan ini tidak begitu jelas, silakan didiskusikan di laman selayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.